Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Udah mau ganti tahun, berapa nih jumlah resolusimu yang udah tercapai? Sekarang kita sudah ada di bulan Desember dan tahun baru udah di depan mata. Pasti tahu semua dong apa artinya? Iya, betul banget, waktunya buat resolusi. Tapi coba ngaku siapa di sini yang resolusi tahun ini aja masih banyak yang belum jalan. Aku jamin 1000% alasan utama resolusimu itu pada gak kecapai gara-gara suka menunda-nunda. Di awal tahun karena ngerasa waktu masih panjang, kalian sering banget bilang, Bisa aja deh, nanti aja kerjaan ini gampang kok. Lagi gak mood ngurus ini sekarang. Ini deh, itu deh. tiba-tiba gak kerasa udah sampai akhir tahun. Ya nggak? Nah, sifat ini tuh yang bikin resolusimu banyak yang gak tercapai. Langkah awal yang pertama, wajib banget kamu lakuin itu tanamkan dalam diri kalian prinsip mulai aja dulu. Mungkin terdengar klise, tapi ini adalah kunci mengalahkan prokrastinasi. Kenapa? Karena langkah pertama adalah yang paling sulit. Bayangin kamu harus baca buku 300 halaman. Aduh, berat banget ya rasanya ya. Tapi kalau kamu mulai dari baca 1 halaman, kamu sudah bikin kemajuan. Hal kecil itu bisa membangun momentum buat lanjut. Kamu nggak bakalan ada progres apa-apa kalau langkah pertama ini aja kamu nggak mulai. Mau life hacks lainnya? Yuk nonton sampai habis biar di tahun yang baru ini resolusimu semua bisa kecapai. Kenali prokrastinasi. Pernah dengar istilah prokrastinasi? Buat kalian yang hobi nunda-nunda tugas, nunda-nunda kerjaan, video ini tuh wajib banget kalian tonton sampai habis. Kenapa? Karena kali ini kita bakal ngebahas soal kebiasaan prokrastinasi yang diam-diam jadi penghambat sukses. Udah kebayang belum istilah ini cocok buat siapa? Iya, bener banget. Buat kalian para deadliners, alias yang seneng banget ngerjain tugas pas waktunya udah mepet-mepet. Pierre Steele dalam The Nature of Procrastination menjelaskan kata prokrastinasi berasal dari kata bahasa Latin pro yang berarti maju dan crastinus yang berarti sampai hari berikutnya. Maka secara etimologis, prokrastinasi berarti menunda sesuatu hingga besok. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau procrastination ini umumnya dilakukan oleh seseorang untuk memberikan rasa lega yang bersifat sementara. Namun, rasa lega ini nantinya akan tergantikan dengan rasa cemas karena banyak hal yang belum terselesaikan. Mengapa kita menunda-nunda? Orang yang suka prokrastinasi biasanya jago banget cari alasan buat nunda kerjaan atau tugas. Caranya ya gampang dengan melakukan hal-hal yang gak ada hubungannya sama sekali sama tugas yang harusnya tuh diselesain. Misalnya main gadget, nongkrong, curhat sama teman, maraton drakor, macem-macem deh. Menurut Psychology Today, procrastinator punya kalimat andalan yang sering banget mereka ucapin. Besok aja, nanti aku pasti lebih semangat. Tapi tahu nggak? Pas besoknya datang, mereka bakal ngulang kalimat itu lagi. Begitu terus sampai akhirnya waktu udah mepet banget, baru deh buru-buru ngerjain tugasnya. Ternyata kebiasaan menunda pekerjaan itu nggak muncul tanpa alasan. Menurut laman resmi University of Melbourne, ada 5 penyebab utama yang bikin kalian jadi tim nanti aja deh. 1. Perfeksionisme yang menjebak. Kadang kita merasa tugas tuh harus sempurna banget ya, atau hasilnya tuh bakal dianggap gagal total. 2. Melarikan diri dari kecemasan. Menunda tugas sering jadi cara menghindari rasa gak nyaman, tapi justru bikin kecemasan makin parah. 3. Takut gagal. Lebih gampang nyerah sebelum mulai daripada menghadapi resiko gagal beneran. 4. Buruknya manajemen waktu. Kebiasaan menyepelekan waktu bikin tugas menumpuk dan prioritas berantakan. 5. Gangguan yang gak ada habisnya. Fokus pecah gara-gara hal-hal sepele, bikin kerjaan ketunda dan waktu terbuang-buang. Dalam ajaran Buddha menyebut fenomena ini sebagai bentuk ketidaksadaran. Dalam Abhidhamma ini disebut akusala cetasika, keadaan batin yang tidak sehat. Salah satunya adalah malas dan tidak mau berusaha. Nah, gimana caranya kita keluar dari kebiasaan ini? Aku beberkan 7 life hack yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang sangat membahayakan ini. Life hack 1. Mulai aja dulu.
Langkah awal yang pertama, wajib banget kamu lakuin itu tanamkan dalam diri kalian prinsip mulai aja dulu. Mungkin terdengar klise, tapi ini adalah kunci mengalahkan prokrastinasi. Kenapa? Karena langkah pertama adalah yang paling sulit. Bayangin kamu harus baca buku 300 halaman. Aduh, berat banget ya rasanya ya. Tapi kalau kamu mulai dari baca 1 halaman, kamu sudah bikin kemajuan. Hal kecil itu bisa membangun momentum buat lanjut. Kamu nggak bakalan ada progres apa-apa kalau langkah pertama ini aja kamu nggak mulai. Segera mulai, gak usah banyak pikir, gak usah banyak perencanaan. Semakin banyak kamu berencana, semakin tinggi juga kemungkinan kamu gak jalan. Percaya deh, dalam ajaran Buddha, konsep ini sejalan dengan sama wayama, usaha benar. Buddha mengatakan, berusahalah dengan tekun, karena para Buddha hanya menunjukkan jalan. Artinya, tanpa usaha awal, gak ada perubahan yang bisa terjadi. Yuk, coba direnungkan, dan boleh share di komentar. Hal kecil apa yang mau kamu mulai hari ini? Life hack 2. Gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah teknik belajar yang menekankan adanya manajemen waktu antara waktu fokus dan konsentrasi tinggi dengan waktu istirahat. Caranya? 1. Kalian bisa pilih tugas yang mau dikerjain. 2. Set timer 25 menit, fokus kerja tanpa gangguan. 3. Jika waktu sudah selesai, istirahatlah selama 5 menit. 4. Kemudian ulangi sebanyak 4 kali, lalu ambil istirahat lebih panjang lagi. Teknik Pomodoro itu simple banget, tapi efektif loh. Karena otak kita lebih fokus saat punya batasan waktu. Teknik ini juga bikin tugas besar terasa lebih ringan karena kita sudah bagi menjadi sesi-sesi kecil. Kalau kalian mau lebih spiritual, coba tambahkan meditasi mindfulness selama jeda. Meditasi singkat seperti fokus pada nafas selama 1 menit bisa membantu otak lebih segar dan juga terfokus. Ini sejalan dengan Samasati, kesadaran penuh dalam ajaran Buddha, yang mengajarkan pentingnya hidup di saat ini. Life hack 3. Pecah target menjadi lebih kecil. Kita terkadang merasa malas atau berat untuk memulai langkah pertama karena target yang kita buat itu sudah terlalu besar. Target besar bikin kita bingung, mulai dari mana ya? Misalnya, resolusi tahun ini mau kurus. Jangan langsung pikir, aduh aku harus diet. Lebih baik berpikirlah, aku harus mengurangi konsumsi gula di kopiku. Kemudian, aku akan olahraga setidaknya 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Dan seterusnya, sampai akhirnya perlahan-lahan target yang terlihat abu-abu itu mulai terlihat lebih jelas ya. Kenapa ini penting dan bisa efektif? Karena tugas kecil lebih mudah dikerjakan dan setiap tugas kecil yang selesai bikin kita merasa puas. Ingat guys, small steps matter. 1% progres itu adalah progres. Nah, dalam ajaran Buddha, konsep ini diwakili oleh pepatah. Sedikit demi sedikit, tetesan air akan mengisi guci. Artinya, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi mulai sekarang, coba pecah targetmu jadi langkah-langkah kecil ya. Life hacks 4. Cari dukungan dan inspirasi. Kadang, kita nggak bisa ngelawan prokrastinasi sendirian. Coba cari teman yang mendukung atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kamu bisa gabung grup belajar atau bikin tim produktivitas. Dalam ajaran Buddha, teman yang baik disebut kalyanamita. Mereka adalah orang-orang yang membantu kita tetap di jalan yang benar, memberi semangat, dan juga mengingatkan kita saat mulai malas. Kamu juga bisa cari inspirasi dari orang sukses yang memulai dari nol. Ingat, semua orang besar juga pernah menghadapi prokrastinasi. Kalau kamu punya circle atau mentor yang inspiratif, coba ceritain dong di kolom komentar. Life hacks 5. Buat to-do list atau time blocking. Manajemen waktu adalah kunci penting untuk produktivitas dan efisiensi. 2 metode umum yang digunakan adalah time blocking dan juga daftar tugas atau to-do list. Dengan to-do list, kamu bisa mencatat tugas harian, mingguan, atau bulanan di catatan, aplikasi, atau sticky notes. Prioritas bisa disusun berdasarkan deadline atau kategori, dan ada kepuasan tersendiri saat mencoret tugas yang selesai dari daftar. Kalau time blocking ini, kamu bisa membagi waktu harian ke dalam blok-blok khusus untuk tugas tertentu, menggunakan kalender atau timer, dan disesuaikan dengan energi, ritme, atau mood harian. Dalam ajaran Buddha, terdapat penekanan kuat pada pentingnya memiliki niat yang jelas dan benar, yang dikenal sebagai sama sankappa, niat benar.
Ini menekankan pentingnya menjalani hidup dengan arah yang bermakna, bebas dari kebencian, keinginan berlebihan, atau niat merugikan. Niat yang kuat dan terarah membantu kita fokus pada hal-hal produktif, sementara niat yang kabur justru memicu distraksi dan penundaan. Life hacks 6. 5-minute rule. Simpelnya, kamu cukup memulai tugas apapun dengan komitmen mengerjakan selama 5 menit aja. Kedengarannya sederhana, tapi justru disitulah keajaibannya. Banyak orang yang setelah memulai dengan aturan ini, akhirnya melanjutkan tugas hingga selesai. Kenapa cara ini bisa efektif banget ya? Karena tantangan terbesar dalam menyelesaikan tugas tuh seringkali pada langkah pertama, yaitu memulai. Sama seperti yang udah kita bahas tadi ya. Rasa males, bingung, atau bahkan takut gagal sering banget jadi penghalang utama. Nah, dengan metode ini kamu nggak perlu mikirin beban menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokus aja untuk mulai selama 5 menit. Setelah itu, otakmu akan merasa lebih nyaman untuk melanjutkan tugas tersebut karena udah berjalan. Life hack 7. Hadiahi diri sendiri atau self-reward. Nah, ini hal yang sederhana, tapi sering banget terlupakan. Padahal ini sangat penting. Self-reward ini nggak selalu harus berupa barang fisik, tapi bisa berupa hal sederhana seperti tidur siang, waktu bersantai, atau merenungkan pengalaman seperti apa yang kamu dapatkan ketika menyelesaikan tugas tersebut. Penghargaan kecil seperti ini dapat memberikan efek besar, yaitu meningkatkan semangat dan motivasi untuk terus produktif. Dalam ajaran Buddha, ada konsep mudita atau kegembiraan atas keberhasilan mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai momen-momen positif dengan penuh kesadaran, baik itu pencapaian diri sendiri maupun keberhasilan orang lain. Dalam konteks self-reward, mudita mengajarkan bahwa memberikan penghargaan pada diri sendiri tidak harus berupa hal besar ataupun mewah. Sesuatu yang sederhana seperti meluangkan waktu untuk istirahat, menikmati secangkir teh sambil bersantai, itu sudah cukup buat menumbuhkan semangat baru. Jadi gimana nih guys? Dari semua tips tadi, mana yang paling cocok buat kamu? Ingat, kebiasaan menunda-nunda itu gak bisa instan hilangnya. Tapi dengan usaha kecil dan konsisten, kamu pasti bisa berubah. Coba tulis di komentar apa yang kira-kira pengen kamu capai di tahun depan. Dan jangan lupa mulai dari langkah-langkah kecil. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau nambah ini pendapat-pendapat, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusin bareng-bareng. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!